Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas perkenannya lah kita bisa berjumpa dalam acara Lentera Islam ini. Semoga acara ini dapat manfaat untuk kita semuanya. Salawat dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan itulah kita melazimkan untuk apa yang kita ucapkan kepada beliau, dan kita berharap semoga fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya yang sering bersolawat kepada beliau mendapatkan pertolongan yang besar atau syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, berjumpa kembali di acara Lentera Islam bersama saya Ustadz Samit atau Ustadz Jenggot. Lentera Islam mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Al-Fakir selalu mendoakan kepada pemirsa Lentera Islam seluruhnya, semoga para pemirsa insyaallah selalu diberikan rahmah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang berbahagia, pada kesempatan kali ini ayo kita bicarakan tentang sesuatu yang lazim kita lakukan, tetapi ada sesuatu yang harus kita bahas, ada sesuatu yang harus kita tegaskan terkait tentang hal ini. Apa yang sering kita lakukan? Yang sering kita lakukan adalah kita pengen semuanya bisa melaksanakan sedekah. Itu bahasa kitanya. Tapi kalau bahasa yang benarnya adalah sodakoh. Saudaraku sekalian, kenapa kok saya tadi katakan harus ada yang kita tegaskan? Nih ya, kita perlu sadari Pak, kita perlu sadari pemirsa sekalian, yang namanya sedekah itu jangan kemudian kita kaya terlebih dahulu, baru kemudian kita baru mau sedekah. Jangan. Yang namanya sedekah atau sodakoh tidak tunggu kaya, tidak tunggu harta kita banyak melimpah baru kemudian kita mau sedekah. Tidak. Berapa banyak orang yang kemudian dia sebelum jadi orang yang berharta, jadi orang kaya, dia ngomong, nanti kalau uang saya banyak, maka saya akan bantu anak-anak yatim, saya akan santuni anak-anak yatim. Nanti kalau uang saya banyak, maka pembangunan masjid saya akan bantu. Nanti kalau uang saya banyak, maka saya akan bikin panti asuhan. Tapi ketika manakala kemudian uangnya sudah banyak, hartanya melimpah ruah, betapa susahnya dia membuktikan apa yang dia telah ucapkan ketika dia masih tidak memiliki harta sedikit pun. Masya Allah. Inilah maka sedekah jangan tunggu kaya.
jangan tunggu kita kemudian memiliki banyak harta. Sebab nih, umur kita tidak ada yang tahu sampai kapan berakhirnya, sampai kapan umur kita ada di alam dunia ini. Sedikit kalau ikhlas kita dalam sedekah, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita dunia bahkan nanti di akhirat. Saudaraku sekalian, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya itu dikatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Maka sedekah itu adalah penolak penjaga daripada mara bahaya, daripada bala musibah dan semisalnya. Masya Allah, saudaraku sekalian, kalau kita pengen selamat daripada mara bahaya, perbanyak sedekah. Kalau kita ingin selamat kehidupannya, perbanyak sedekah. Jangan yang lain-lain kita laksanain, tapi sedekah kita jarang laksanakan. Jangan. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita sekarang sudah tahu ternyata sedekah itu manfaatnya sangat luar biasa bagi kita, bahkan bisa menolak daripada musibah yang akan menimpa kita, Allah pun kemudian telah mengatakan di dalam ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan di dalam surah Al-Baqarah pada juz yang ketiganya. Masya Allah, karena kita sudah ngantri dengan iklan, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Nanti kita akan lanjut untuk segmen yang berikutnya. Tetaplah mengikuti acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memberikan sedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkan kajian Lentera Islam. Tadi Al-Fakir sampai baru akan membacakan satu ayat Allah terkait tentang ternyata Allah kasih luar biasa buat orang yang melaksanakan sedekah berupa pahala yang jumlahnya sangat fantastis daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ketiga, surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-261 atau tepatnya pada halaman 44 dalam Mushaf Utsmani. Allah mengatakan bagaimana saudaraku sekalian? A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini mengumpamakan orang-orang yang sering bersedekah, orang-orang yang hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah umpamakan dengan apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang kemudian ambatat sab'a sanabil, yang ditumbuhkan 7 cabang. Satu biji 7 cabang. Dari satu sedekah itu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap cabang itu ditumbuhkanlah 100 biji. Masya Allah. Satu biji tumbuh 7 cabang, dan dari setiap cabang itu tumbuh 100 biji, berarti 700 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang kemudian mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Maka kalau misalkan kita ngomongin sedekah, kita ngomongin infak, jangan berikan yang biasa saja, jangan berikan sesuatu yang umum saja, berikan sesuatu yang luar biasa kepada Allah. Titipkan harta kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang kita di dompet nih ada macam-macam nih. Ada yang merahan. Merahan berarti apa itu? 100 ribuan. Ada yang biruan, ada yang hijauan, ada yang unguan, coklatan, dan lain-lain itu. Saya yakin kalau kita udah ngebaca ayat ini, kita udah faham ayat ini, maka yang kita ambil dari duit yang ada di dompet, yang kita ambil adalah yang terbaik. Yang kita ambil bukan yang coklat, yang kita ambil bukan yang warnanya hijau, yang kita ambil bukan warnanya yang biru, tapi yang kita ambil warnanya satu yang merah itu. Masya Allah. Itulah yang nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah kadang-kadang kita yang namanya sedekah pengen dilihat doang sama orang. Sedekah di masjid, ketika enggak diumumin, lupa panitianya, marah-marah sama panitianya. Kok saya kagak disebutin namanya? Kok saya tidak diumumin sedekahnya? Wallahi saudaraku sekalian, sedekah itu karena Allah. Sedekah itu mengharapkan ridhonya Allah, bukan karena pengen dipandang oleh manusia sebagai orang yang dermawan, bukan karena pengen dipandang manusia sebagai orang yang kaya raya. Bukan, saudaraku sekalian. Tapi ketika kita sedekah, manfaatnya ada bagi kita di dunia, kita akan terselamatkan dari musibah, dan di akhirat kita nanti akan memetik hasil pahala yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan 700 kali lipat, saudaraku sekalian. Makanya kalau ada orang yang kemudian masih bersedekah pengen disebutin, istighfar. Jangan, saudara, jangan. Bisa jadi itu menjadi riya bagi kita. Dan kalau yang namanya riya itu di dalam satu hadis Nabi SAW adalah sirqul asgar, sirik yang kecil, dan itu akan memakan amal-amal kebaikannya. Enggak, jangan dilakukan hal itu, saudara sekalian. Maka ada satu hadis Nabi SAW. Ini nanti akan kita lanjutkan ya, insya Allah akan kita lanjutkan, karena udah ada yang ngantri iklan di belakang kita sampai bererot-bererotan ini. Masya Allah. Tetaplah mengikuti Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.
Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli ni'am. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih kesempatan untuk mengikuti, untuk melanjuti pembahasan kita terkait tentang sedekah ini. Tadi Al-Fakir terjeda oleh iklan, di mana Al-Fakir ingin menyampaikan, saudaraku sekalian, ternyata ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan cara agar kita ikhlas, agar kita ridho di dalam kita bersedekah. Bukan kita mengharapkan omongan orang terhadap diri kita, kemudian orang bilang kepada kita bahwa bapak ini adalah dermawan, bahwa bapak ini orang yang baik. Bukan, saudaraku sekalian. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita ikhlas? Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kau mau sedekah, sedekahlah dengan tanganmu, jangan sampai tangan sebelahmu itu mengetahui sedekahmu. Artinya, kalau tangan sebelahmu saja jangan sampai tahu, apalagi orang lain. Maka sedekahlah diam-diam, insya Allah itu akan ada di dalam hati kita keikhlasan mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sedekah. Bahkan saudaraku sekalian, ada satu ayat Allah ini menegur kepada kita, orang yang pelit, orang yang ogah, orang yang pantat kuningan, orang yang buntut gasiran, yang kagak mau sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam juz yang ke-26, kalau nggak salah, juz yang ke-26. Di sana ada surah yang namanya surah Al-Munafiqun. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegur kita tentang sedekah, tentang infak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah oleh kalian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, apa yang kami berikan kepada kalian. Masya Allah. Jadi kita disuruh sedekah nih sama Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, ayat ini tertera dalam juz yang ke-28. Ingat, jangan sampai salah nih. Ayatnya juz yang ke-28, ya, surah Al-Munafiqun. Perlu nanti dibahas lagi lebih lanjut, perlu ini. Karena ini teguran bagi orang-orang yang malas mengeluarkan sedekah. Min qabli, sebelum apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayyatiya ahadakumul maut, sebelum akan datang kepada kamu yang namanya kematian. Insyaallah. Karena dalam ayat ini Allah menggambarkan dua cita-cita orang-orang yang sudah ada di dalam tanah. Ada dua cita-cita orang yang sudah meninggal, yang sudah dikebumikan di dalam tanah. Ada dua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya ya Allah, ini orang yang sudah mati ini ngomong. Seandainya ya Allah ajalku bisa diundur, aku bisa bangkit lagi, aku bisa hidup kembali di atas bumi, di alam dunia, maka aku minta kepadamu ya Allah, biarkan saya melaksanakan sedekah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cita-cita orang yang mati itu, biarkan saya jadi orang yang soleh ya Allah. Saya pengen kalau saya hidup di dunia lagi ya Allah, saya sering bersedekah dan saya jadi orang yang soleh ya Allah. Saudaraku sekalian, kita masih ada di alam dunia ini. Ayat Allah sudah jelas menyapa hati kita hari ini.
Ayat Allah sudah jelas menegur hati kita hari ini. Ketika datang amar Allah, ketika datang perintah Allah, infakkan hartamu di jalanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbagai macam alasan ada di dalam hati kita. Saya belum bisa, ya Allah. Saya belum bisa berinfak, ya Allah. Saya masih banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu, ya Allah. Siapa yang memberi harta kepada engkau? Allah. Siapa yang memberi nikmat kepada engkau? Allah. Siapa yang mengizinkan engkau ada di alam dunia ini? Allah. Masya Allah. Bergetarlah di dalam dada kita. Hati ini luar biasa, saudaraku sekalian. Bermuhasabahlah diri kita masing-masing. Seberapa kita mudah untuk mengulurkan tangan kita membantu saudara-saudara kita. Sudah ringankah tangan kita untuk menyapa saudara-saudara kita dengan sedikit harta yang kita amanahkan, yang kita berikan kepada mereka? Ataukah berat tangan ini menyapa mereka? Kita sibuk untuk mengurusi diri kita dan diri kita. Apakah mobil yang ada di garasi kita yang jumlahnya 2, 3, 4, bahkan banyak ada yang tidak terhitung, itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah? Tidak, saudaraku sekalian. Yang menolong kita nanti di hadapan Allah adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang ada di dunia ini sebagai fasilitas dunia saja. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-fakir tidaklah kemudian merasa diri al-fakir paling benar dalam sedekah, tetapi ayo kita bersedekah, saudaraku sekalian. Al-Fakir simpulkan dalam pertemuan ini, Islam itu ibadahnya bukan hanya ibadah buat pribadi, tapi ada juga ibadah buat orang lain, yaitu yang dikenal dengan ibadah sosial. Sedekah ini adalah ibadah sosial. Infak ini adalah ibadah sosial. Jangan kita tinggalkan infak dan sedekah ini. Kenapa? Bukan hanya manfaatnya buat orang lain, tapi manfaatnya buat kita. Insya Allah kita akan selamat dari musibah-musibah yang akan menimpa kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Tetaplah terus mengikuti kajian Lentera Islam bersama Ustadz Samit atau Ustadz Jenggot. Dan jangan lupa saksikan terus setiap hari. Jamnya itu adalah jam 4:30 pagi atau jam 4:30 atau juga jam 21:30. Insya Allah terus mengikuti Lentera Islam. Manfaat Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.